anjing tiri. Wih. Itu berat sekali masalah itu anjing tiri nih. Meraung perlahan dari zona ekspektasi, kini kembali bangkit dalam jengkalan prestasi. Tiap syair yang dilantunkan perlahan lantang melahap sugesti. Ada hal yang ia resapi dalam kedipan api. Slick Dog. Pemilik nama lengkap Yorvalmus Urkora Karelau bukan pemain baru lagi dalam dunia rapper Jayapura sampai saat ini. Pria kelahiran Jayapura 19 November 1992 sempat bungkam dalam ruang jeruji pada beberapa tahun silam. Kini Slick Dog kembali berinteraksi dengan memukul dunia lewat karya-karyanya. Seperti apa perjalanan panjang manusia super ajaib ini? Inilah obrolan kami dalam Afeksi Podcast. Oke gengs, apa kabar? Kali ini saya podcast bersama Slick Dog. Jadi banyak permintaan dari kalian. Saya akan baca komennya satu-satu. Satu-satu saja, yang penting-penting. Ini dari YouTube, ada dari Yosina Inar Kombo. Kaks, undang Slick Dog lagi dong kalau bisa. Ini sudah ada. Terus, ini tadi namanya unik sekali. Step Dog anjing tiri. Maksudnya gue punya nama YouTube nih bagaimana? Undang Slick dong. Tolong nanti nama YouTube diganti mungkin ya. Terus ada lagi dari Anjing tiri itu enggak. Ini serius, Step Dog anjing tiri. Ada juga dari Aganda. Next, beda pemikiran Slick Dog tentang rap. Aganda. Jadi spesialis, bisa beda banyak nanti kita bedah. Ada juga dari Marmom _23. Kak, jangan lupa undang kakak Slick. Selamat datang kakak Slick. Selamat malam, selamat datang juga kan. Kakak kemarin sibuk sekali, kemarin ada berangkat kan? Ayo guys, kemarin berangkat tapi ke sebelah sini. Mana? Ayapo. Ini serius, berangkat kemana kemarin? Masuk kalau Ayapo agak sedikit sensitif. Oh. Itu garis keras ada di tengah-tengah situ jadi. Kan kalau mau ke sana kan ada batas kota toh? Iya. Ada pawang situ. Maksudnya begitu. Pawang batas kota Ada pawang batas kota ada. Kalau pawang bagian kabupaten nanti ada Slick, ada Noji. Ada ini apa sih? CJ dan Noji. Kuruk pizza guys. Jadi kemarin dari mana saja nih? Aduh. Kemarin lumayan lama ya. Kemarin maksudnya yang akhir tahun kemarin tuh ke Malang guys. Malang? Iya. Kenapa ke Malang? Mungkin karena sesuai dia nama. Saya lagi Malang. Oh lagi Malang juga ya? Saya tak Semalang namanya. Oh tak Semalang namanya. Tapi kemarin sana ada duet juga ya? Iya. Ada featuring dengan beberapa teman rap dari sana. Itu permintaan dari mana? Dari mereka kah? Atau memang dari kakak Slick sendiri yang untuk minta duet dengan mereka? Oh itu kemarin memang dari mereka. Pas Mereka, ya? di sana main kayak dompu tempat dompu home base sudah langsung. Tapi memang sudah janji untuk buat lagu, bukan dari sayanya tapi dari sapu tandem duet di lagu itu. Tapi kakak Slick ini kenal orang juga lama? Kalau kenal, mari, terima kasih. Ini yang mana? Ini coklat 22 kah? Coklat 22. Oke, terima kasih. Oh ini, begini. Terima kasih kakak Fikar. Ini minuman ada 2 nih kakak, nanti pilih saja toh. Kayaknya saya dapat 3. Oh 3? Bir 2 juga kak. Oh berarti kakak Slick 1, 2, 3 begitu. Ah tidak apa-apa. Memang tahu juga?
Itu orang Ayapo memaklumi juga. Tadi saya bicara jadi, saya pegang mati, nanti saya tanya banyak juga. Nah, ya dua habis tuh tambah tahu lagi. Jadi kalau tadi terakhir kakak pertanyaan, saya sebenarnya tidak kenal dekat sih, cuma ada laki-laki satu yang ada beberapa adik-adik yang dari Papua dong kuliah di sana. Terus ada salah satu dari Sriwijaya juga tekuni rap. Jadi dia yang apa? Dia nama apa lagi? Dia buka ya untuk kolaborasi gitu. Dia yang kasih suara jadi sudah. Sudah. Maksudnya hal yang positif. Jadi saya juga pasti terima dan baik. Tapi kakak tidak berpikiran bahwa nama tempat sana Malang tidak apa-apa ya? Itu hanya nama tempat saja ya? Tak apa-apa kak. Itu yang saya pelirikan, saya bilang tak Semalang namanya. Oh, tak Semalang. Kalaku di hawa. Jadi dengar-dengar nih kakak Slik juga nih freelance banyak sekali. Oh, silakan mungkin ada HP itu ada bunyi kasihan. Mungkin. Kak, sebelumnya apa tuh? Iya tidak apa-apa. Mungkin ada job-job lagi begitu. Ini tantarun di aplikasi kayak apa ini? Ya nanti kita bahas sampai situ juga. Aplikasi ini pada makan. Jadi dengar-dengar nih kakak Slik juga nih punya pekerjaan freelance banyak. Kak, saya permisi. Silakan. Tidak yang ini di belakang. Ya itu saya dulu ya. Ini dulu kak. Tapi dengar-dengar juga tergabung di freelance Yayasan Nirbala juga kak. Ini banyak sekali. Maksudnya bagaimana nih? Ini fokus di rap kah? Fokus freelance kah? Saya kan ini tuh kak, mobile. Oh mobile. Kadang-kadang multifungsi ya, gitu ya. Jadi pakai di mana saja bisa. Kalau ada multi talenta berarti saya juga bisa multifungsi. Multi touchscreen gitu. Dong biasa touchscreen tuh orang sentuh gitu. Biasa sentuh bisa juga ya. Bisa kak. Apalagi kalau soal sentuhan, aduh. Wih, dalam ya. Saya lebih apa nih? Minum dulu. Saya kelebihan. Ini saya mulai lebih jauh lagi nih. Tadi dari komen di YouTube nama Aganda ini dia minta untuk beda pemikiran seorang kakak Slik. Bagaimana sampai kakak Slik ini yang dulu dan kenal yang biasa saja dengan dia punya lirik-lirik biasa, sekarang lirik ini yang beda sekali. Ini awal cerita bagaimana sampai dia punya lirik ini tidak semua orang bisa paham. Dalam suatu hal yang kau tekuni, di situ pasti ada depu proses kak. Dan saya memang berproses dari awal sekali. Saya sebelum tergabung ke Deksa, saya ada sempat shoot out buat personil Deksa Crew. Sebelum itu memang saya ada buat satu lagu dengan Crash. Dan di situ itu kali pertama sekali saya buat lagu, dan itu depu lirik sendiri saya yang tulis. Jadi memang tidak ada yang ngarahkan gitu waktu saya pertama sekali buat lagu tuh memang tidak ada yang ngarahkan sama sekali untuk saya merangkai lirik. Itu dia macam dia keluar saya gitu kan. Dia bilang mengalir saja. Ya udah mengalir. Iya toh, maksudnya tulis itu udah mengalir gitu toh. Lanjut. Jadi sudah deh terbiasa dengan sebelum itu saya tidak terlalu banyak menyanyi, juga aktif menyanyi di Deksa. Tapi pas ada Epo di Deksa juga, dia yang biasa macam kasih masukan gitu guys. Atau mungkin saya kurang di lirik ini, kurang di ini, saya tanya ke dia, aduh ini kok lihat ini bagaimana bisa kan? Waktu setelah saya sudah tergabung dalam Deksa kan. Kakak Slik ini tergabung di Deksa Crew ini tahun berapa? Saya tergabung di Deksa Crew tahun 2012 kan. Tahun 2012. Tahun 2012. Itu bagaimananya bisa gabung di Deksa Crew? Ini kakak Chris yang panggil atau? Jadi awalnya nih saya terkenal sama sekali dengan
personil Dexa Cruz seperti Bong Alex, terus Crash. Tapi ada saya punya teman sekolah, dia yang kenal sama mereka, sama Bong, Crash, karena kebetulan dia di SMA 2 waktu itu, sama-sama dengan Bong dong juga. Jadi itu memang pas zaman itu saya down sekali waktu itu, memang ada terbentur masalah, terus sudah tapi memang saya senang sekali dengar lagu rap Kak. Waktu itu zaman dong bakudis lipus dengan siapa ya, dari orang NTT yang di Jogja juga. Terus sudah karena tong biasa dengar lagu dis, saya bilang ini teman ini dia panggil saya, dia bilang bagaimana tong tes menyanyi Kak. Waktu itu ada sapu 2 teman di kompleks juga yang suka dengan lagu-lagu rap, suka sekali untuk bukan suka mendalami rap, tapi macam mau untuk mendalami rap gitu. Tapi memang masih sangat ini sekali Kak. Jadi sudah dia ajak, dia bilang kalau kau mau nanti saya panggil ini kakak laki-laki satu di Dok 9 atas, dia bisa iringin gitu lah, bentuk proses tendok punya ini satu lagu ini. Dia saya bilang, kalau bisa ini apa, kalau bisa tong nyanyi ke apa ini, karena saya rasa itu belum ada macam terpikirkan lewat satu lagu tong bisa kasih keluar keresahan. Cuma waktu itu memang saya terbentur masalah yang berat sekali, jadi saya ingin macam ada sesuatu yang bisa tuangkan lewat lagu gitu. Bukan Kakak, maksudnya ada sesuatu yang saya akan kenang dia gitu. Tapi bukan perem Kak, bukan. Tapi itu maksudnya bagian juga, atau habis itu kenang dia juga? Habis kalau soal kenangan ini kayaknya nanti mengarah jadi. Masa tanya dulu toh, maksud jabarkan dulu satu-satu. Dia agak sensitif, biar sudah. Tidak apa-apa, itu juga bagian dari hidup. Iya. Tanpa ada orang itu tidak bisa hidup. Ya. Bisa. Bisa ya? Bisa Kak. Bisa. Sesuai freelance ya? Bisa. Ya, tetap Kak, cabang kan. Sayang cabang besar di Jayapura nih, buka banyak ya. Banyak ya. Tapi kembali lagi, nanti penasaran dengan ini, Kakak Slipu perjalanan hidup juga jadi. Jadi sudah kembali ke topik Kak. Saya yang jadi host sekarang. Jangan, nggak bisa. Jangan ambil alih begitu. Jadi, iya Kak, jadi sudah teman diajak, dikasih tahu Crash. Dulu tong panggilnya bokap. Karena kakak dia yang lebih tua dari tong semua. Maksud kakak ini dia dari mana? Dari Manado? Ini Crash ini. Iya, maksudnya kenapa panggil bokap? Karena dia yang lebih tua dari orang. Lebih tua. Kalau tiba di Jayapura bukan bokap lagi. Kalau tiba Jayapura kayaknya bongkar. Bongkar. Jadi sudah Crash datang. Dan saya ingat sekali malam pertama saya buat lagu tuh. Ini tentang lagu ya, bukan malam pertama lainnya. Kalau malam pertama ya puji Tuhan, mungkin kalau akhir tahun ini, tahun depan kan, mungkin bisa percepat sedikit. Jadi sudah pas kakak dia datang, dia bawa laptop, rekaman masih pakai earphone itu helikopter kan. Ini dia Oh iya. Jadi sudah itu kan bisa dari tim SAR juga ada. Basarnas dong. Iya. Jadi sudah kakak dia datang, dia bilang, dia tanya, jadi teman yang bawa nih namanya Ronald. Dia tanya, Ronald siapa yang mau bikin lagu? Dia bilang ada sapu teman kompleks. Jadi don datang malam jam 10. Datang malam jam 10, kakak dia siapkan. Itu beat sudah memang ada. Kakak dia sudah bawa beat, ya sudah. Dia bilang, iya tulis lirik sudah. Jadi saya ingat lagu pertama sekali tuh, saya menyanyi untuk seorang anak. Sayang, sudah? Wih kakak, sedikit lagi. Dia sudah. Oh udah sudah ya?
Jadi sudah lanjut, tong bikin, saya tulis lirik, tapi itu memang lirik masih memang kocar kacir, bubur ayam, betul guys. Ini kembali lagi ya seorang anak. Ini maksudnya seorang anak nih peristiwa secara universal kah? Ada emosional tertentu? Sebenarnya kalau ini mungkin lebih ke emosional tertentu kan. Tertentu saja ya, bukan universal ya? Iya. Karena memang terbentur dengan masalah. Oh, masalah. Sudah. Jadi sudah. Ya sudah, jangan tanya-tanya, ada lanjut. Ayo, ya diam. Jadi pas sudah bikin, don tanya, ini mau bikin tentang apa? Jadi sudah sebelah, aduh saya mau menyanyi, tuangkan saya punya isi hati ini untuk anak. Tapi saya bikin itu universal, maksudnya anak-anak yang ditinggalkan dari dong punya orang tua gitu kak. Bukan saya punya cerita gitu. Bagaimana mengilustrasikan orang lain? Iya. Gitu. Padahal gambaran sendiri ya? Iya, maksudnya iya. Gangsa. Kayak ini pertanyaan menjebakkan. Tanya tuh, maksudnya kan tadi pertama bilang emosional, kaget ini. Emosional, tapi maksudnya kita bawakan tuh lebih universal guys. Iya. Jadi sudah tong duduk tulis lirik jam 10 sampai jam 12. Start take saya duluan, start record saya duluan, record di ruang tamu, di rumah sendiri juga. Jadi sudah take, itu saya take dari jam 12 malam sampai jam setengah 7 pagi. Saya Selama ingat itu? sekali, detail sekali guys. Sampai teman dua-duanya sama Kak Kres nih, dia su mengantuk sekali. Don duduk kantam kopi dan rokok sampai Indo sedikit lagi kopro kaks. Baru Bung dia di mana Bung? Kalau itu saya belum kenal Bong. Oh. Itu Kres dia datang sih ke sap rumah perantara Ronald. Jadi Bung dia masih sibuk, dia po Amerika UY mungkin ya? Dia kayaknya masih sibuk di BKD waktu itu. Oh iya, sekarang tercapai dan dapat cita-cita tuh ya. Bagus ya Bung? Bagus, mantap Bong. Iya Bung. Nanti kau tiba podcast lagi ya. Nah kau datang lagi. Jadi sudah guys, bikin lagu itu saya take dari jam 12 sampai jam setengah 7 pagi. Selesai itu kakak dia juga bilang Kres ya. Kres dia take juga selesai. Dia bawa pulang project. Lewat berapa hari, teman dia bilang, kok Plagus jadi, kom dengar kan, nanti tong naik ke atas. Nah, di situ baru saya ikut teman dia naik ke atas, kenalan dengan Bong Alex, kenalan dengan teman-teman yang lain, Rico, terus pokoknya teman-teman Dexa yang waktu itu masih Dexa Family. Oh. Jadi itu personilnya banyak sekali. Berarti awal nama tuh Dexa Family ya? Iya kak. Jadi ada anak-anak atas, anak-anak bawah dong gabung, jadinya Dexa itu. Dari nama tim basket juga di atas tuh Dexa. Dexa ini singkatan dari Doxem Hill. Oh, Doxem Hill. Dexa. Berjalan waktu, kalau kembali soal lirik, berjalan waktu, saya mulai terbiasa. Pas sudah tergabung di Dexa, saya mulai terbiasa dengan anak-anak sambil menulis. Nanti dengar dong lirik, aduh kayaknya saya lirik kurang, saya harus bikin lagi. Aduh saya lirik pasti kurang. Jadi waktu kalau masih di Dexa, orang terakhir yang nanti take itu pasti saya dan Epo. Dari belakang sekali? Iya, karena Epo juga deh waktu itu lirik itu memang sakit-sakit juga. Iya, sakit? Maksudnya tuh ya. Maksudnya kalau sakit kayak kasih obat tuh. Kan ada katanya Tian, CJ bilang Tian itu kan ada mantri juga tuh. Ih mama, itu dia kasih obat lendir kah? Jadi dalam tim
Pasti saya banyak berkaca ke Epop lirik juga. Epop lirik saya dengar, aduh saya lirik kurang, saya tulis lagi dulu. Tulis lagi. Sampai mulai terbiasa, macam dari masih jalan, masih menulis masih sembarang-sembarang sampai bisa terarah gitu. Puncaknya mungkin puncak saya mulai macam menulis ini macam apa ya, macam Mulai padat terarah. iya padat terarah, turbulence, frekuensi, Iya. fasiliator, afiliator. Saya mulai rasa menulis lebih rapi, lebih terarah tuh semenjak semenjak waktu saya keluar lembaga sih. Dari luar saya memang macam membaca, tapi bukan membaca masih membaca tapi membaca sembarang-sembarang. Ada yang perlu dibaca, macam ada yang ini saya baca, ada yang terlintas di ini saya baca langsung. Saya langsung cari macam kata-kata yang ini saya cari. Oh ini parti ini. Oh sudah garis besarnya saya langsung baca langsung. Ini bacanya baca buku apa saja? Sembarang, yang kan? sudah mulai terarah nih. Kalau sudah mulai terarah tuh, saya mulai membaca filsafat ya, filsafat. Yuh. Hebat ya. Iya. Maksud bisa Jangan filsafat, maksud bisa lari ke filsafat bagaimana? Jadi cerita nih. Iya kak, jadi saya mulai membaca tentang filsafat ini dari kebetulan rekomendasi dari adik laki-laki juga. Ini adik kandung, sepupu? Adik kandung, Kak. Adik kandung. Nomor 2 di bawah saya, dia dipanggil Tuhan. Dan saya ingat sekali waktu itu saya dalam penjara, dia masih di luar, dia banyak kasih support saya. Terus pas dia datang, dia bawa buku satu. Itu waktu itu dia bawa bukunya dia bawa buku apa ya, Bu? Yang penulis tuh Ini buku tentang filsafat. filsafat ya. Dia bawa buku itu, aduh, pokoknya tentang apa nih dia? Ya kemarin saya bilang tuh dia nama apa itu? Aristoteles. Iya, dia bilang coba kau tes baca ini. Siapa tahu mungkin dalam sini. Tapi pas di dalam lembaga itu memang saya kalau sore-sore pembukaan sore gitu toh Kak. Ada yang main bola, ada yang pokoknya kesibukan di dalam sana. Saya lebih kalau terakhir dapur berarti saya ke perpustakaan. Membaca. Kadang ngambil buku, bawa ke kamar, baca-baca di kamar. Tapi pas ada dia datang, dia bilang coba tes baca buku ini. Ya sudah dia kasih saya itu, saya coba baca. Saya baca, macam karena memang di dalam kan, bukan waktu terbuang tapi macam bingung mau bikin apa gitu. Jadi memang saya fokus membaca. Kalau ada dia itu tertular dari dia juga karena dia itu setiap satu hari dia harus ada punya waktu 2 jam dia khususkan untuk membaca saja. Baca buku. Jadi jalan pi mabuk mana kaki balik ada waktu tertentu saat pas waktunya dia masuk kamar dia membaca. Itu tidak boleh ada yang ribut ke apa, dia duduk fokus membaca aja. Tapi adik ini rapper juga sebelumnya. Dia tidak rapper. Tapi memang dia suka baca. Iya dia suka baca dan dia kalau saya lihat di dalam keluarga dari kecil memang dia yang macam manage, dia punya pendidikan sekali Kak. Kedua les sama-sama, les matematika, les bahasa Inggris, pokoknya les semua. Bapak dan mama kasih les, cuma setiap hari kabur untuk main PS. Kalau dia ini memang dia betul-betul fokus sekali dia les, bahasa Inggris semua dia ikuti, matematika, fisika, segala macam itu dia ikuti Kak. Kalau saya ini memang kabur-kabur. Nah kembali lagi ke filsafat.
Ya, bagaimana Ya, cerita guys. bisa lari ke filsafat? Jadi sudah dia pas datang, dia dari sana dia telepon terakhir, tentu bawa kontak di messenger, dia bilang saya bawa sesuatu buat kau. Karena setiap dia pulang kan memang dia biasa bawa aksesoris hip hop macam topi, durek, barang-barang tuh dia biasa bawa tuh. Tapi dia bilang kali ini beda, saya bawa kau sesuatu nih beda. Ini saya tidak kasih kau barang yang ini, nanti baru kau tahu sudah. Dia pas tiba di Pondok Besuk tuh dia kasih buku. Yang tadi kakak bilang buku Aristoteles. Penulisnya Aristoteles. Dia punya Judul bukunya? judul buku tuh apa ya? Selain dari buku Aristoteles ada lagi filsafat lain yang dikasih. Terada itu memang satu buku itu saja yang Satu-satunya dikasih. buku itu. Iya. Buku itu satu saja yang dikasih untuk saya. Terus berlalu dia kasih saya, dia kirim di ini saya apa? Via ini dia kirim tautan saya. Aku baca ini. Jadi Aristoteles terus pokoknya filsuf yang ini dia suruh saya harus baca itu. Karena dia pernah bilang saya kop lirik ini cadas, kop lirik memang sakit, cuma kau harus imbangi dan membaca, karena kalau tidak membaca nanti semakin lama pasti tumpul. Iya. Jadi memang dia kasih saya banyak itu. Kadang malam duduk pesan masuk, kira dari perempuan siapa kah, dari mungkin aplikasi dorang kah, padahal ini. Nah, itu kan zaman itu belum ada tuh. Nah, kakak ini kemarin 2018 ke 2000 berapa itu sudah ada, Suramis kan. Oh, sudah. Muslak Toki lagi. Tidak ya, maksudnya kan aku tahu juga tuh. Tapi maksud kakak jujur jadi ya, lanjut. Apa-apa. Lanjut. Chat masuk pasti dia kirim tahu tadi baca ini. Baca penulis Conan Doyle. Lupa dia nama panjang guys. Cuma dia yang menulis tentang Sherlock Holmes, itu penulisnya. Conan Doyle dia punya nama panjang siapa lah. Kalau Slick Dog, Your Falmos, nama lengkap. Tadi kakak lupa tanya tuh. Nanti ke situ juga. Cuma tadi yang Aristoteles itu memang masih ada darah sentani. Oh, Masih ada. Aristo dia nih. Iya. Itu beda ya. Dia mancing. Biasa juga ada mancing di sana. Jo Aristo. Sudah buat Jo. Dia marah ketong ya. Ada Sekarang ya. sibuk mancing ya. Ini juga baik ya. Oh iya. Cuma berapa kali saya kontak dia tidak balas. Mungkin ada sibuk yang lain. Nah, Dia sekarang mancing. Jadi terlepas dari pokoknya kalau soal filsafat saya mulai membaca tuh dalam. Waktu saya masih ditahan itu saya mulai membaca filsafat itu di dalam. Tapi saya tidak bisa aplikasikan semua ke dalam lirik macam langsung. Kan maksudnya tong harus Beda-beda lagi. pilah-pilah lagi Iya. tuh, Kak. Kalau kamu mau lampiaskan semua ke aplikasi itu beda lagi. Filsafat kan bukan air mineral yang langsung di Ya. teguk gitu-gitu atau Kak. Itu bisa-bisa juga gila. Saya mulai lihat ke situ juga. Mulai bagus. Kak, kira saya gila ini. Tidak, bukan ya. Saya tidak bilang begitu. Jadi ya soal kalau saya membaca filsafat itu memang pas sadar dalam di sana lembaga, saya mulai membaca Sampai sekarang masih suka. sampai sekarang Kak. Yang saya ada ikuti sekarang ini yang, kemarin saya ada bilang dia nama apa lah. Itu saya ada memang fokus membaca itu. Kemarin bilang tapi jujur lupa juga. Saya juga lupa Kak. Kemarin pertemuan tapi malam nih kayaknya pikiran ini dihantui jadi. Yo. Karena Maksudnya tong pikiran ini tong mau bagi ke BMKG kah, mau bagi ke waralaba kah, itu juga. itu saya bilang tuh tadi patahan memang banyak. Iya Kak. Mau jalan juga patahan bingung. banyak. Seperti sampai lari juga ke lirik lagu itu juga So Far So Good juga. Yuk banyak sekali banyak Coba. patahan dalam.
Itu bagaimana? Tong lari ke lirik itu deh. So far so good. Ya. So Ini far, ada rindu. so far so good itu lucu Kak. Iya. Bagaimana lucu? Maksudnya waktu saya bikin lagu itu tuh lucu sekali. Jadi orang lain kan kalau terima bulian itu macam wah. Kak Sap kakak kompleks kayak batu sana dong pucara baku, dong pucara bully. Tidak kuat bisa menangis di tempat Kak. Itu tuh gara-gara saya apa bully saya, tapi sama macam Jadi pas macam kalau kakak dong duduk gitu, saya pas muncul langsung, weh pancuri, dulu langsung gitu. Tapi saya ambil itu jadi hal yang negatif terhadap. Saya coba tuangkan dalam lirik So Far So Good itu ke arah yang positif gitu. Maksudnya apa ya? Sudahlah, saya sudah selesaikan sapu masa tanggung jawab itu toh. Jadi saya pas ini saya berdamai dengan sapu hati sendiri dan sapu segala macam yang ini. Tapi kalau yang beberapa bernama ya. Terada ya? Yang ini. Itu bisa. Bisa ketemu berdamai itu. Kan tadi kakak bilang mau sentuhan toh. Hidup kan ada sentuhan juga. Iya, mau. Sentuhan, patahan, ini mulai terarah semua. Nah, kembali lagi. Tidak. Kembali ke So Far So Good dulu. Jadi kakak, dia ada sapu kakak laki-laki satu. Baku anggap kayak saudara. Dua sudah, biar banyak. Ayo 2, 3 juga bisa. Ya. Jadi kakak ini dia main-main tapi dia ini cara bermain tuh, wih parah sekali. Tapi saya di situ saya tidak termakna bahwa itu jadi satu beban atau bahwa itu jadi hal yang akan merusak sapu psikis, tidak. Awalnya jangan main-main. Jadi saya terima itu, saya bilang saya biasa santai. Cuma pas saya menulis So Far So Good saya ingat itu. Jadi langsung saya ada tulis soal apa ya. Tapi itu bukan mengarah negatif ke kakak dia. Cuma maksudnya saya senang ada orang yang macam rangsang sapu daya berpikir untuk balikan negatif itu dia jadi hal yang positif Kak. Dan macam surasa terbiasa yang macam dibilang ini macam terkadang kan orang dong dapat kritikan rasa tersinggung. Kalau saya dapat kritik saya ketawa sekali kapan. Maksudnya geli mungkin saya otak ini kayak tak putar Kak. Tak putar bagaimana? Maksudnya kalau saya dapat kritik saya terlalu terima sebagai hal yang cuma salahnya tuh kalau mabuk gitu ya nanti aduh. Jujur ya? Langsung status naik lah, inilah. Tapi itu nanti sensor Kak. Terapa-apa, itu kan air kata-kata tuh. Ya. Itu air kata-kata, harus jujur. Bisa. Jadi sudah So Far So Good itu memang itu saya ceritakan sapu perjalanan semua. Tapi ada tentang kehidupan keluarga juga di dalam situ. Kalau kehidupan keluarga sebenarnya terada juga guys dalam diri kita. Ada beberapa penggalan-penggalan kata juga di dalam situ. Kalau keluarga memang. Yang ini apa kakak maksud yang terakhir apa sebelum kita naya? Iya. Kalau itu kebetulan saya berdarah Ortega. Bilang Ortega orang Tenggara kayaknya. Jadi saya berdarah Maluku Tenggara. Bapak Maluku, mama Serui. Serui marga? Serui marga Waroy. Waroy. Kalau Maluku Tenggara? Karelau. Itu Maluku Tenggara. Iya, dari Dobo. Dari Dobo. Orang Dobo. Ayo guys. Untung lari di ombak. Ketong juga bisa hitung ombak. Karena tidak ada yang lain. Hanya di Jayapura saja. Hanya ada Pantai Kalkote. Ketong juga bisa hitung ombak. Boleh. Oke, kalah. Tidak tahu dong hitung ombak dari mana? Siklop ke bawah kan? Mungkin dari bawah ke atas kan? Bisa. Nanti saya coba bicara ke BMKG lagi, petong teliti itu. Dia ombak dari bawah ke atas ke bawah. Ada Wafi di bagian sana juga banyak, jadi biar sudah. Iya sudah. Yang mengaku anak adat juga ada, jadi biar. Banyak ya? Banyak ya? Lagi yang diangkat.
Iya, yang angkat saya dong bangga sekali. Padahal hanya numpang marga. Tapi saya biar. Kak, sudah. Jangan tambah lagi. Berarti ada rindu kembali ke tanah ayah gitu. Sebenarnya rindu pasti ada. Kalau saya beda Kak. Maksudnya saya diajarkan bahwa sampai kau belum saya sampai sekarang tidak pernah pulang ke bapak ke kampung karena memang bukan dilarang, cuma bapak tuh dari dulu dari kecil dia bilang kalau kamu tidak jadi orang tidak usah pulang ke kampung san. Maksud orang bagaimana nih? Maksud kan ini kau juga orang kok. Ya ini seorang, maksudnya sukses. Iya itu ini. tuh. Dan kan orang tua juga dong bilang begitu tuh juga bingung. Kalau kamu belum jadi orang jangan datang. Iya. Maksudnya apa? Paksa tuh harus jadi orang. Orang tuh dari kecil tuh apa? Iya. Biar sudah orang tua dong benar. Itu mesin kopi yang dong piara dari kecil sampai nanti besar baru jadi orang. jadi dari kecil bapak ditekankan bahwa kalau tidak jadi orang tidak usah pulang ke kampung. Jadi memang ada satu kerinduan juga pergi ke sana, cuma karena memang bukan saya tidak berhasil lah, bilang saya bukan tidak berhasil, saya belum waktunya saja. Saya pasti bisa juga. Tapi untuk saat ini memang nama sudah terkenal, orang tahu banyak. Iya banyak juga bapak keluarga yang dari sana, maksudnya yang semarga gitu, dong kontak tanya ini Karilau dari Dobo. Tidak logat juga, jangan pakai ketemunya logat. Logat tadi kacau kan. Jangan pakai ketemunya logat. Bahaya sekali. Jadi sudah, aduh, tong nanti dong klaimnya. Rubah sudah tong, pakai logat apa kan? Dia bilang juga, ini anak, bukan? Jadi dong tanya-tanya, ini Karilau dari Dobo. Karena dong kira mungkin ada Karilau dari Papua juga, saya bilang iya saya Karilau dari Dobo. Jadi dong banyak yang tanya-tanya juga. Tapi kalau soal kerinduan pasti saya sana. Terus di situ saya ada berbicara sedikit soal seperti pandangan orang tua, orang kan semua orang harus sukses itu ketika pakai baju dinas mungkin itu atau pakai baju dinas terus mungkin punya hal-hal yang mewah. Berarti coba untuk berubah sudut pandang itu ya? Iya, tapi saya posisikan ke saya orang tua sendiri. Maksudnya, saya tidak harus sukses di kantor. Benar. Coba sedikit bapak dan mama kamu harus bisa lapang dada, terima. Ini kan anak. Saya mau sukses dan saya cara sendiri, itu saya. Bagaimana support saya, tapi memang dari dulu tuh dapat tanya gitu, menyanyi kamu ada uang. Itu yang ada singgung di sub lirik. Itu memang tujuan ke sapu mama dan bapak juga. Tapi bukan bermaksud negatif kayak orang tuh. Cuma sam pesan di situ bahwa ada pesan juga ya, dunia seni juga bagian dari pekerjaan. Orang pulang kantor apakah dong ada patah hati apakah itu nanti dong dengar lagu kan. Iya. Bagus ya, pemikiran yang bagus ya. Iya, maksudnya kalau semua menjadi PNS baru apa yang nanti siapa mau hibur siapa? Saya juga sedikit lagi saya berhenti rap, saya pergi kerja di Bagang ya. Ya, maksud kalau kayak begitu kan siapa mau hibur siapa tuh? Sekarang kan banyak yang menghibur juga tuh. Saya hibur deh saja. Kalau sekarang ini Kakak Slik tergabung di grup mana? 2019 saya cabut dari Deksa, saya memutuskan untuk berdiri sendiri. Berdikari begitu ya? Filsafat tuh jadi berdikari. Berdiri karena rindu. Berdikari toh. Ya, berdiri di atas kaki sendiri toh. Saya kira berdiri karena rindu. Nah, itu bisa. Yang rindu itu yang ada menyanyi tuh. Gunung lambung pulau kah? Pulau lambung gunung kah? Itu yang mana leh? Bung toh. Oh, Bung. Tapi kakak bilang Bung, saya kira Bung Karno kah? Bung. Nah, Bung tidak bisa menyanyi mo. Bung Jopa. Itu komedi. Oh iya, antara apa tuh. Dulu kan juga nyanyi dulu juga. Nah, sekarang udah mau maju dewan. Nah, habis terus bahas dia.
Gila sih. Jadi sampai mana tadi guys? Saya keluar saya gabung di Deksa 2012, saya keluar dari Deksa, saya cabut, tapi itu saya keluar baik-baik. Saya bicarakan dengan teman-teman Deksa. 2019 akhir saya cabut dari Deksa. Langsung saya rilis lagu So Far So Good. So Far So Good. Itu memang tulis dari dalam, tulis. Kalau chorusnya dari siapa? Chorusnya lagu So Far So Good tuh yang bikin chorus itu Noji 483. Noji 483 ya? Kedua, jadi saya pas dengar beat, lirik sudah jadi semua. Lirik sudah jadi semua, saya dengar beat. Noji duduk di AB, di pinggir jalan, tentu minum. Sama Calu, bertiga. Calu? Iya. Jadi saya bilang, no, kau dengar beat ini kan? Ini dia chorus, enaknya bagaimana? Dia sudah Noji dia bilang, dia pas dengar dia bilang asin dan saya tulis. Dia tulis, terus jadi dia bilang, nanti kau tinggal cari orang yang tarik suara itu saya, yang isi verse chorus itu. Dan dapatnya kenapa Acel Beatbox? Acel Beatbox sebenarnya tuh awalnya saya sudah kontak Mamri Awam. Saya sudah kontak Mamri, tapi kebetulan Mamri lagi balik ke Biak. Baru waktu itu dia di Biak dalam kurung waktu yang agak lama, jadi daripada saya tahan lagu ini, karena saya kalau menulis baru lirik, saya menikmati lirik sendiri. Saya ingin sekali untuk orang lain juga langsung harus cepat-cepat dong, harus dengar lagu ini. Jadi sudah saya kontak Mamri, tapi Mamri belum bisa. Jadi sudah kebetulan Acel biasa main di tempat Noji. Jadi Noji bilang, kalau ini biar Acel aja, kasih Acel isi chorus aja. Iya, waktu itu hanya tidak ada opsi lagi. Jadi makanya langsung sudah Acel isi. Acel yang eksekusi langsung? Eksekusi langsung di kos-kosannya Noji lagu itu. Waktu itu jadi sudah pas ini Noji arahkan ke Acel, sudah sudah tidak apa-apa, yang penting lagu ini selesai dulu. Kalau untuk gabung di komunitas ini sekarang, Kakak Slik di komunitas mana sekarang? Komunitas, ya maksudnya ini apa nih, berdiri di grup mana? oh Grup. nah kalau grup saya sekarang lagi mencoba buat grup sendiri. Talentnya masih saya sendiri juga. Iya. Jadi Masih sendiri begitu? ya masih sendiri. Sampai saat ini? Sendiri saja. Tapi kalau Depdog itu? Kalau Depdog, ini mengarah lagi. Nah, Kalau Depdog itu, tanya dong. jadi Depdog itu dulu saya kebanyakan main di ABREP yang sekarang 483. Dan ada satu era di mana ABREP dia fokus ke genre Jifang. Jadi sudah banyak yang macam masih terkotak-kotak. Maksudnya ada yang fokus di lagu cinta aja. Tapi kan macam saya misalnya, saya ingin sekali macam, nyanyi lagu yang kayak gini boleh, Makanya sudah Triple B, Lendog, terus Jimmy, terus itu ada Jimmy, Triple B, Lendog, bikinlah Depdog. Dan saya di dalam juga. Kalau Swag Station itu? Kakak bukan Swag Station. Itu apa? Swaja Station, Kak. Oh, minta maaf. Mama, Swag Station tuh.
Berarti Swag ini kak. Mace Swag. saya ingat CJ, dia punya lagu Swag. Swag Rumah Lebor. Kan bilang CJ, jadi saya ingat dia lagu itu dengan Rider itu. Oh iya, CJ dan Rider. Swag Rumah Lebor. Itu bukan bilang Swag. Kalau itu sendiri lagi? Iya kak, itu saya pas cabut dari Deksa, saya keluar dari Deksa langsung saya bikin Swaja Station. Berarti personal, sendiri saja? Iya kakak, itu sendiri saja. Swaja Station itu nama tempat di sapu kompleks, jadi maksudnya Nama tempat di mana? di Kayu Batu tuh. Nih, Amerika juga ada nama tempatnya. Wih, tempat saya Amerika sekali gitu. Oh, Aku harus naik dia mercusuar. belum ya? Mau naik Naik. tapi Alex Naik. bilang tidak bisa. Naik. Iya, waktu itu kan ambil video Pinang di atas tuh. Saya terekut. Ada. Lanjut biar. Lupa aja deh, umur. Jadi biar. Jadi maksudnya waktu sama masih menyanyi di Deksa kan banyak macam kakak kompleks atau teman-teman kompleks atau teman-teman yang kita biasa duduk nongkrong sama-sama. Dia bilang kenapa kok menyanyi dari kompleks ini. Maksudnya dong ada yang bicarakan hal-hal begitu. Jadi kebetulan pas saya keluar dari Deksa, saya bilang oh sudah ini mungkin saatnya untuk saya represent saya punya tempat yang dari kecil saya bertumbuh dan saya ada di tempat itu. Nama Swaja tuh nama gunung di Kayu Batu, gunung yang kakak dong lewat dengan kapal Tanjung, gunung di atas tuh itu namanya Swaja dengan bahasa penduduk pribumi Kayu Batu, pribumi di situ kak. Kayu Batu sih. Kayu Batu. Swaja. Swaja. Swaja masuk wajah begitu atau Tanjung? Itu nama gunungnya. Nama gunung gitu ya. Swaja. Gunung Swaja. Gunung Sulanggar. Gunung Sulanggar. Jauh tinggi langgar. Gunung Jayapura. Terus nama Slick itu dari mana? Pertanyaan berat juga. Maksud pakai tuh, maksudnya Slick Dog. Dia pila-pila tuh, Slick Dog. Atau kayak Slick tadi yang Dog. di YouTube itu dia bilang, dia nama Step Anjing Tiri. Wih. Itu berat sekali masalah itu anjing tiri nih. Tolong ya, nanti nama tuh. Kau minta, kau yang minta nih, datang nih. Jadi, Slick Dog, sebelumnya saya berawal dengan nama Validisi, Kiai Validisi, terus pergi main di AB dengan Jimmy, mereka, saya mulai pakai nama Slick RG, dan 2015, 2014, 15 kah? Saya tato ini Snoop Dogg Pemuka. Saya tato Snoop Dogg Pemuka. Pas pulang dari Jogja, tato di sana, balik. CJ yang lihat, wih, lu tato pacar di Pemuka. Bahaya dulu tuh kan dulu Snoop Dogg itu anak-anak dewakan kakak. Kayak Eminem juga gitu ya. Iya, maksudnya masing-masing dengan dong punya ini tuh. Jadi kalau CJ, saya macam dewakan gitu, Snoop Dogg. Pas tato ini dia lihat loh, dia kayak kalau ini kan dong bilang kalau di gereja kan permandian kayak baptis gitu. Oh ada ya, dia ritual juga ya? Ada. Jadi yang bikin ritual siapa? Ritual jalanan punya. Kalau ritual juga Tendo jalan malam-malam, Dia bilang, ini ganti kop nama boleh, tapi pakai nama apa? Sabar. Tendo beli rokok di kios Bato di Kamkeis itu. Dia sambil jalan sambil berpikir namanya. Dia ingat. Kos tato Snoop Dogg, jadi aduh tapi ini apa boleh yang pas. Sudah. Kalau Slick ini dari kata dasar kata liket. Lik, Iya. Kat. Lengket juga ya nama, ada namanya.
yang suka menjilat. Oh, pas. Tapi tidak diartikan menjilat yang bagaimana toh Kak. Kalau menjilat mungkin Miss V. Oh, ya. Bukan menjilat yang pergi main di satu tempat untuk jadi penjilat, itu bukan Kak. Jangan Kakak salah artikan. Oh, berarti dia punya ini nama maksudnya itu CJ hebat juga, pemikiran luar biasa juga. Yang kemarin Lendok itu dia terjelaskan semuanya tuh Kak. Dia tipu sekali ya. Lendok, kau harus jelaskan ulang tuh dia punya. Lendoknya apa? Sudah tanya CJ sudah. Dia suka bahasa banyak sekali. Kaleb nanti balik Kaleb. Dia ini tipu saya banyak. Saya ini menyurat ke lapas untuk mau podcast dengan Gema juga, dia tipu saya. Masa dia tidak tahu Gema punya nama lengkap? Saya juga tertahu. Tertahu? Biasa dia bilang Gento, dia nama. Bukan, di sana tolak. Dia nama itu Gottlieb. Siu. Gottlieb Mar. Om sendiri tidak tahu anak pun nama itu. CJ. Mama. Aduh. Om bagaimana sih? Hancur sekali Om. Berarti nama Slick itu artinya CJ yang kasih nama ya? Iya, CJ yang kasih nama Kak. Berarti CJ ini dia bertanggung jawab banyak untuk nama tersebut. Terada juga. Dia cuma titip nama saya. Dia titip nama saja. Ih, dia macam Bapak Abraham ya, dia titip nama ya. Dia kira saya ini dia anak, dia gila sih. Dia kasih nama banyak tuh, Rider dia kasih nama. BHC dia kasih nama. Dia siapa? Bapak Abraham? Dia kayaknya itu mungkin pesulap dari Tionghoa itu kan. Oh, bisa. Tapi dia keponakan anak nama tuh. Dia lupa. Dia bisa tidak, bukan lupa Kak, itu pure tidak tahu itu Kak. Wah, dia bisa kasih saya. Kalau lupa kan maksudnya masih bisa. Itu kayaknya memang tidak tahu. Saya kalau jadi game tidak ingin kayak gitu. Oke, terakhir untuk Slick, lihat perkembangan rapper-rapper. Ada juga yang komen, cuma tidak baca. Belajar dulu dari senior-senior, salah satunya kakak Slick. Ada yang hanya baru lahir jadi rapper, langsung mengakui bahwa dia bagian dari rapper gitu. Lebih kepada yang saya tangkap sih penulisan. Penulisan berarti lirik ya? Iya. Maksudnya kalau untuk siapapun dia yang macam mengakui bahwa dia rapper atau dia soal penulisan dia hebat atau dia ini, saya rasa tidak apa-apa Kak. Maksudnya aman aja selagi dia masih berkarya dan dia berikan hal yang baik buat banyak orang. Dia mau mengaku dia siapa saya, terserah dia sih. Kalau maksudnya itu dia punya diri, jadi dia mau mengaku dia sebagai siapapun, dia mau saya yang tulis lirik paling hebat kah, apakah terserah. Saya untuk tanggapi hal-hal begitu, aduh, terlalu usah sudah. Terpenting ya? Bukan terpenting juga? Terpenting. Terada juga, bagus juga. Bagus. Maksudnya supaya mungkin dia lebih pede untuk menulis. Iya, untuk Kak. Ada kepercayaan. Sebenarnya kas turun ego baru kita sama-sama saling support. Saya dia mau bilang apa aja, oh iya sudah itu dia. Gitu saya sudah terus mau inilah inilah. Saya mau bilang siapa, sudah itu saya sudah. Gitu Kak. Kak mau bilang Kak apa juga terserah Kak sudah. Terpeduli ya. Itu orang Sentani bilang mau bicara terpeduli ya, bukan ketemu orang, terpeduli ya. Memang gitu. Jatuh di ujung sapu-sapu sini. Terada sapu Slick. Rencana depan ada mau bikin apa lagi untuk karya-karya? Mungkin bocoran, saya tinggal 2 lagu saja yang saya 2 atau mungkin 4 lagu yang saya 6 sudah. Tadi bilang dari 2 naik 4, 6 sudah. Maksudnya ternyata tahu, saya nafsu nulis itu juga. Iya tuh, maksudnya dari dia sedikit tiba-tiba banyak datang jadi. Iya. Malam orang ada bikin barang lain, macam ada apa?
Panggilan gitu ya? Iya macam, saya ini menulis tuh. Mau saya mau pergi, mungkin Mau apa? nongkrong kah? Maksudnya nongkrong Oh, kah? iya kan tanya. Kak bicara mau apa itu macam, tanya mau apa itu macam, bahaya sekali. Itu macam mau jalan deh, aduh, ini macam lagi enak untuk menulis. Saya memutuskan untuk tinggal ya. Saya menulis dulu. Jadi tergantung sapu mood. Kalau sapu mood, bukan tergantung mood juga sih, Kak. Kalau sekarang memang saya forsir sekali untuk menulis. Karena kejar beberapa lagu untuk di upload, terus selesai beberapa lagu yang ini, yang tergantung sapu ini, nafsu menulis ini, lalu saya mungkin fokus ke album, guys. Rencana mau kasih keluar album Tahun ini harus. tahun ini. Ini semua sudah jalan, maksudnya ide-ide yang untuk album ini semua sudah ada, tinggal mungkin selesaikan recordingnya saya, guys. Ini solo kah atau ada duet lagi dengan Lienji kan? Kan nama sama toh? Siapa? Anak dan bapak. Lienji. Lienji kan? Saya sekarang ganti nama sudah. Berarti kayak baptis dia tuh. Kalian kurang baptis. Jadi Lienji saya. Tidak selendok lagi. Mungkin beberapa lagu pasti saya collab atau feat dengan beberapa teman. Suada yang ada dalam list toh, guys. Beberapa lagu mungkin saya sendiri. Saya solo, terus ada beberapa yang saya terpikirkan untuk tulis untuk pas kerjakan album ini. Beberapa teman-teman yang mengisi di saya punya album. Apalagi ya? Tanya lagi. Kemungkinan besar kebanyakan dari Depdok itu ya? Tidak harus juga, Kak. Tidak harus juga. Saya mungkin ada beberapa teman yang dari luar juga, yang saya dari luar Jayapura juga. Oh, ada juga? Iya, dari luar Papua juga. Ada beberapa teman yang sudah ada dalam list dan aku bicarakan dengan mereka siap, ya, tinggal eksekusi saya, Kak. Semua ini masih fokus untuk beberapa lagu saya, jadi bulan 6 mungkin fokus untuk ini. Oke, sudah, terima kasih lagi buat Kakak Slik. Siap, Kakak. Semoga Kakak punya nama Slik itu bisa lebih baik lagi. Ini semua terakhir baru nama Slik itu masih dipermasalahkan bagaimana, Kak? Bisa kasih panjang dia durasi lagi kan? Biar tuh beda nama satu kali tuh. Oke, sudah. Terima kasih lagi. Sip. Siap, Kakak, hormat. Sampai jumpa, kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Kalian tunggu Gema selanjutnya. Sampai jumpa. God live.